segenap hati kita dengan satu hati. Go! Sukacita mengalir di dalam kehidupan kami Tuhan. Ajaiblah perbuatanmu dan ku percaya akan janjimu. Mari berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Berjalan bersamamu, ku takkan ragu, kau pedomanku. Katakan dengan sungguh-sungguh, firman-Mu terangku, pelita hidupku, tiada yang mustahil bagimu. Terbesar kuasa-Mu, tinggikan nama-Mu, dimuliakan selamanya. Yesus, Kaulah segalanya, semua ku berikan hanyalah padamu. Kau Tuhan dan Rajaku, Yesus, Kaulah segalanya. Bersama-sama berjalan, berjalan bersamamu, ku takkan ragu, kau pedomanku. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu terangku, pelita hidupku, tiada yang mustahil bagimu. Terbesar kuasa-Mu, tinggikan nama-Mu, dimuliakan selamanya. Yesus, Kaulah segalanya, semua ku berikan hanyalah padamu. Kau Tuhan dan Rajaku, Yesus, Kaulah segalanya. Pujilah Kau Tuhan, firman-Mu terangku, pelita tiada yang mustahil bagimu. Sekali lagi sama-sama katakan, firman-Mu terangku, pelita hidupku, tiada yang mustahil bagimu. Terbesar tinggikan nama-Mu, dimuliakan selamanya. Yesus, semua ku berikan hanyalah padamu. Siapa dia? Yesus, Kaulah segalanya. Sungguh hati kami melimpah karena urapan dan berkat-Mu tercurah pagi hari ini melalui pujian dan penyembahan kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Coba lihat, udah ada perubahan gak? Ada sukacita, amin. Roh Tuhan bekerja membakar setiap hati kita. Pujilah nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman melalui multimedia. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Berikut pengumuman untuk sepekan ke depan. Doa syafaat tanggal 6 Februari akan dilakukan pukul 7.30 malam bertempat di gereja. Mari seluruh jemaat Tuhan untuk dapat bergabung bersama. Pembukaan ibadah care group gabungan akan diadakan tanggal 4 Februari pukul 7 malam bertempat di gereja. Mengundang seluruh jemaat Tuhan untuk kita bersama-sama dapat menghadirinya. Doa pagi via Zoom tanggal 8 Februari pukul 5 pagi
Mari sebelum jumlah Tuhan kita bersama-sama untuk menaikkan doa syafaat kita. Sekian pengumuman untuk pekan ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih untuk tim multimedia. Saudaraku, ada sedikit pengumuman tambahan. Saya mohon untuk kita sama-sama setelah selesai ibadah nanti untuk tidak langsung pulang. Ya, kita mau mendengar sedikit pemaparan dari tim pembangunan dan pembelian gedung gereja beserta dengan tim pastoral. Ya, kita mau menyampaikan ya kronologi bahkan apa target dan plan kita ke depan ya. Jadi jangan khawatir, masalah Kampung Tengah sudah diatur walaupun snack ya, tetapi apapun bentuknya kita harus sukacita menunggu pengumuman tersebut. Amin. Ya, puji Tuhan. Untuk demikian pengumuman tambahan, kita akan masuk ke dalam setiap doa yang mau kita naikkan di hadapan Tuhan. Syafaat kita. Pagi hari ini kita mau sujud dan terima kasih untuk nikmat, untuk berkat yang Tuhan terus nyatakan di dalam kehidupan saya dan saudara. Kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh mulia. Kasih Tuhan sungguh mulia, amin Tuhan. Tulus dan sempurna mengasihiku, amin. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga untuk tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu, ya Tuhan Allah kami, Tuhan kami, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini Tuhan. Yang Kau berikan kami kesempatan untuk memuji dan memuliakan namamu Tuhan. Yang Kau juga memberikan kami kesempatan untuk dapat merenungkan setiap firman yang akan kami pelajari nanti Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini Tuhan, kami sehati Tuhan membawa doa-doa permohonan kami ke hadapan-Mu. Karena kami yakin dan percaya, kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang sanggup memberikan apa yang kami perlukan. Bapa, pada pagi hari ini Tuhan, kami membawa Tante Ida, Tante Iren, Pak Haryanto, Pak Handoko, Pak Cecep Tuhan, Pak Charles Simatupang Tuhan, adik kami Willy Hipskia Tuhan. Biarlah Tuhan pemulihan dan pemulihan boleh terjadi atas mereka Bapa. Biarlah Engkau memberkati dokter yang membantu mereka Tuhan. Engkau memberkati obat yang mereka konsumsi Tuhan. Dan biarlah pemulihan dan pemulihan boleh terjadi atas mereka. Dan Engkau mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan mereka Bapa. Biarlah itu kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami juga berdoa untuk segenap pergumulan jemaat-Mu Bapa. Yang membutuhkan pekerjaan, Engkau berikan pekerjaan yang seturut dengan skill dan kemampuan mereka Bapa. Yang membutuhkan pasangan hidup, Engkau berikan pasangan yang sepadan dengan mereka Bapa. Dan yang merindukan keturunan Bapa, kami yakin dan percaya Bapa, jika Engkau memberkati Hana Tuhan, Engkau juga memberkati kami yang merindukan keturunan Tuhan. Kami yakin dan percaya itu Bapa, Engkau tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Kami mengimaninya Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk setiap pekerjaan, usaha, apapun yang dilakukan oleh para hamba-Mu, Engkau berkati buah-buah tangan mereka Tuhan. Engkau cukupkan untuk keperluan hidup mereka Tuhan. Dan juga keperluan untuk sekolah anak-anak mereka Engkau cukupkan Tuhan. Dan biarlah Tuhan semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bapa, berkati bangsa dan negara kami dan kota kami yang kami cintai ini Tuhan. Biarlah tangan-Mu yang berlubang paku itu Tuhan memberkati bangsa dan negara kami dan kota kami.
biarlah kelimpahan berkat terjadi atas kota kami Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap para hamba-hambamu Tuhan yang memberikan persembahan, biarlah Engkau membalasnya berlipat kali ganda Tuhan. Dan kami juga berdoa nanti Tuhan, ada diskusi dari panitia pembangunan Tuhan untuk para jemaat Tuhan. Dan biarlah Tuhan hikmat yang daripada Engkau Tuhan, roda masih sejahtera, sukacita yang daripada Engkau melingkupi kami semua Tuhan. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu dengan iman dan penuh pengharapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Allah kami, Tuhan kami, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Haleluya Bapa. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan pujian. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hati, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian-Mu. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Salib-Mu, kemenanganku, bilur-Mu Tuhan, bilur-Mu, kesembuhanku. Mari sama-sama semua bangkit berdiri, nyatakan, katakan kepada Tuhan. Salib-Mu, ini menjadi Tuhan kemenanganku, bilur-Mu, bilur-Mu, kesembuhanku. Terpujilah Tuhan Yesus, Terpujilah Tuhan. ditinggikan di atas pujian. Setiap tangan dan hati kita yang terangkat, katakan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan. Oh, yes, Lord. Di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Itulah pernyataan kami ya Bapa kepada Tuhan. Dari dalam lubuk hati kami bersyukur dan berterima kasih atas apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami menserahkan hidup kami kepada Tuhan. Biarlah setiap rencana, setiap apapun yang ada di dalam kehidupan kami, Tuhan memberkati setiap kami. Tuhan menolong setiap kami. Tuhan memampukan setiap kami ya Bapa. Penyertaan Tuhan terus ada di sepanjang kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan Allah yang baik. Kami sembah, kami puji Engkau ya Bapa.
Haleluya. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Pagi yang sungguh luar biasa, pagi yang indah. Kami boleh ada berkumpul di tempat ini. Kami memuji, kami menyembah Engkau ya Bapa. Bahkan kami persiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapan Tuhan ada atas setiap kami. Biarlah kami membuka hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang berkemenangan. Kami menjadi orang-orang yang semakin hari mengenal Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Salam buat kita semua. Sebelum saya sampaikan beberapa hal ya, firman Tuhan, saya percaya bahwa gereja Tuhan yang ada di tempat ini adalah inisiatif atau idenya daripada Tuhan ya. Dan gereja ini boleh ada sampai saat ini ya oleh karena penyertaan Tuhan ya. Saya bersyukur ada orang-orang ya dari jemaat Tuhan yang dipilih, yang dipercayakan untuk melayani di tempat ini. Karena gereja ini perlu ada yang mengurusnya ya. Dan oleh sebab itu nanti saya panggilkan ya maju ke depan untuk orang-orang yang saya sebut namanya. Kita akan berdoa bersama-sama ya. Untuk kepengurusan gereja periode Januari sampai dengan 31 Desember 2025 ya. Saya bacakan surat keputusan nomor 001/FJF ya, strip BTM _Remawi 1/2025 tentang pengangkatan kepengurusan gereja lokal dan koordinator pelayanan gereja FJF Batam periode Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. Menimbang untuk meningkatkan efektivitas pelayanan di mana gembala tidak mungkin dapat melakukan seluruh pelayanannya sendiri ya. Gembala tidak dapat, tidak mungkin bahkan dikatakan ya melakukan seluruh pelayanan sendiri. Guna mendorong pertumbuhan rohani dan kepemimpinan serta mengoptimalkan karunia dan bakat yang ada di tengah-tengah jemaat ya. Mengingat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga FJF ya 2021 sampai 2025 memutuskan ya. Pertama, mengangkat dan menetapkan mereka yang namanya nanti saya sebut ya untuk bertugas dengan jabatan pelayanan di gereja AFC Batam. Ya, saya panggilkan untuk bendahara 1 Ibu Nurni, bendahara 2 Ibu Iren Ginting, tidak ada ya. Kemudian asisten bendahara Ibu Yanti Nehe, untuk departemen discipleship Pastor Herman, dan untuk koordinator iGrow kelas ya discipleship journey Ibu Teti Manurung. Kemudian untuk departemen Super Sunday diketuai oleh Bapak Nick Darwin. Kemudian koordinator PW Bapak Hadi Powo, koordinator media Bapak Romulus ya, koordinator Sound Bapak Mulyadi, koordinator Aser Ibu Eni Samosir. Kemudian untuk departemen doa, diakonia dan misi diketuai oleh Ibu Eva Manurung, koordinator doa Ibu Siska, untuk diakonia Ibu Ruth, kemudian koordinator misi Ibu Pujianti Nehe. Kemudian untuk generation diketuai oleh Bapak Eduardo L. Tobing ya. Kemudian koordinator KID itu ada Ibu Dwi
Daryanti. Kemudian koordinator di UNC itu Tiffany Rosi Siagian. Ya, Departemen Parenting ketuanya saya sendiri ya mengetuai, Adjustment diketuai oleh Bapak Jimmy Ginting, koordinator Women Ibu Terima Uli Sihombing, dan kemudian untuk pembangunan nanti kita akan bahas bersama-sama memaparkan rencana pembangunan gereja itu diketuai oleh Pak Sogi, kemudian sekretaris Bapak Miswarndri Saragih, Pak Andre ya, singkat Pak Andre. Kemudian untuk pendanaan, penggalangan dana Pak Nick Darwin dan Ibu Caroline. Ya, keputusan ini berlaku mundur sejak tanggal 1 Januari 2025 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat keliruan pada surat keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Batam pada tanggal 20 Januari 2025. Bertanda PDP Adiputra, ya, tembusan ke DPW Regional 4 dan kepada masing-masing koordinator yang disebutkan. Silakan maju ke depan, kita akan berdoa bersama-sama, ya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sungguh-sungguh mendoakan mereka ya. Saya rindu terjadi terobosan besar di gereja ini, ya. Saya rindu gereja ini mengalami yang namanya pertumbuhan. Gereja ini mengalami yang namanya perkembangan. Wah, panjang ya. Ya, oke. Kita bangkit berdiri semuanya ya. Ya, kita berdoa. Silakan Pak Andre. Kita arahkan tangan kita kepada Bapak dan Ibu yang sudah bersedia mendedikasikan waktu, pemikiran, ya, dan tenaga, hatinya, hidupnya untuk melayani di gereja AFJ Batam. Bapak kami dalam kerajaan surga yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu berdoa, bahkan seluruh jemaat-Mu ya Bapa. Berdoa untuk Bapak dan Ibu yang Tuhan sudah percayakan untuk melayani di tempat ini dengan jabatan, dengan tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan. Biarlah Tuhan menyertai, Tuhan yang memberikan hikmat, Tuhan yang memberikan kemampuan, kekuatan, kesabaran, apapun yang kami butuhkan ya Bapa, untuk menjalankan tanggung jawab ini. Ada banyak hal yang kurang dari setiap kami, oleh sebab itu berikan kami kekuatan untuk kami belajar dan terus belajar, berikan kemampuan ya Bapa, pengetahuan yang baik, tegur setiap kami, sapa setiap kami, arahkan setiap kami, pimpin setiap kami ya Bapa. Sungguh gereja-Mu akan menjadi gereja yang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena apa yang kami kerjakan, kami lakukan di tempat ini, berkenan di hadapan Tuhan juga. Terpujilah nama Tuhan Allah yang baik. Ada banyak kendala yang akan kami hadapi. Ada banyak tantangan yang akan kami hadapi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab ini yang Tuhan percayakan, pelayanan yang Tuhan percayakan bagi setiap kami. Oleh sebab itu, kami hanya mengandalkan Engkau saja ya Bapa. Kami hanya pengharapan kepada Engkau saja ya Bapa. Dalam setiap tantangan yang kami hadapi, Tuhan tolong setiap kami ya Bapa. Tuhan mampukan setiap kami ya Bapa. Sehingga semuanya boleh berjalan baik oleh karena anugerah dan kasih Tuhan yang besar bagi setiap kami. Terpujilah nama Tuhan, pelihara kehidupan setiap kami, hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan. Dalam kehidupan rumah tangga kami, pekerjaan kami,
Tuhan, apapun yang kami kerjakan, Tuhan tolong kami. Bantu kami Tuhan, buat segala sesuatunya berhasil ya Bapa. Rumah tangga kami juga ya Bapa. Tuhan juga menolong setiap kami, memberkati rumah tangga kami. Damai sejahtera hadir di tengah-tengah keluarga kami ya Bapa. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Allah yang baik. Biarlah lewat apa yang Tuhan sudah percayakan kami belajar. Semakin hari kami belajar mengenal Tuhan dalam kehidupan kami. Kasih Tuhan yang berlimpah-limpah sungguh dinyatakan bagi setiap kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Oke, selamat bekerja, selamat melayani Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Ya, salam buat kita semua ya. Hari ini adalah hari yang spesial ya. Happy birthday to me. Ya, I'm 54 years old ya. 54 tahun. Wow, udah tua ya. Ya, kalau firman Tuhan bilang dalam Mazmur, umur manusia itu 70 tahun. Ya, 70 dikurangin 54 berapa? 16, jadi tinggal 16 tahun lagi. Menjalani, menghitung hari demi hari ya. Ya, hidup ini singkat. Ya. Benar, tidak terasa ya. Ya. Singkat. Tahu-tahu udah 54. Ya. Sibuk setiap hari ya, dari kecil. Ya, saya masih ingat, gak apa-apa ya saya cerita sini. Dari kecil ya, kita tuh kerja keras dari kecil, dididik oleh orang tua ya. Sampai kemudian nggak ada habis-habisnya ya. Kita terus berpikir, kita terus bekerja keras ya. Tahu-tahu umur kita 54 tahun ya. Tinggal 16 tahun lagi sisanya. Doakan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya saya keadaan sehat ya. Terus dalam keadaan sehat ya. Anak saya sama istri tanya, "Papa mau hadiah apa?" Kayaknya nggak ada lagi, udah cukup lah. Kayaknya Tuhan udah kasih semua. Ya, Tuhan udah kasih semua, udah cukup lah. Ya, Tuhan udah kasih sehat, udah kasih semuanya, Tuhan udah kasih. Ya. Jadi doakan terus biarlah kesehatan terus menjadi bagian ya, sehingga saya bisa terus boleh melayani Tuhan ya. Nah, hari ini khususnya bulan Februari kita dikasih tema tuning in ya. Peka mendengarkan suara Tuhan ya, tuning in. Sebentar, saya balikkan dulu. Ya. Peka itu dapat diartikan sangat mudah untuk memahami, sangat mudah untuk mengerti situasi. Kalau peka mendengarkan firman Tuhan, peka mendengarkan suara Tuhan, artinya kita sangat mudah untuk mengerti dan memahami apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan mau rencanakan, apa yang Tuhan mau kehendaki di dalam kehidupan kita. Kita peka, mudah untuk memahaminya. Ya. Nah, firman Tuhannya itu ada di dalam 1 Samuel pasal yang ketiga ayat 1 sampai ke 4. Ya. Agak panjang tapi nggak apa-apa ya. Saya bacakan ya. Beginilah firman Tuhan. Ini satu kisah yang luar biasa, kisah Samuel ya. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan pun
tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur, ya. Nanti saya jelaskan siapa Eli, ya. Yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lalu rumah Allah belum lagi lampu rumah Allah, saya agak belepotan, ya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel. Jadi Tuhan memanggil pas lagi tidur, Samuel dipanggil. Tuhan memanggil dia, Samuel. Dipanggil namanya, Samuel. Dan ia menjawab, iya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli. Serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil. Tidurlah kembali. Lalu pergilah Samuel tidur kembali. Ayat yang ke-6, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangun, ya. Lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil anakku. Tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi, di 3 kalinya Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur. Dan apabila ia memanggil engkau, i-nya huruf besar. Apabila Tuhan memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel. Sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Ayat yang ke-12 ya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitakan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli tak akan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Ya. Saya ulang sedikit Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Samuel punya ibu yang bernama Hana. Ya. Sebelum Samuel lahir, Tuhan sebenarnya telah menutup kandungan daripada Hana, ibunya Samuel. Ya. Kemudian Hana berdoa kepada Tuhan, meminta, bernasar kepada Tuhan, jika Tuhan memberikan aku anak laki-laki, maka anak laki-laki ini akan didedikasikan seumur hidupnya untuk melayani Tuhan, menjadi pelayan Tuhan. Kemudian lahirlah Samuel. Ya. Dari bayi dia sudah didedikasikan di bait Allah, dan di bait Allah waktu itu ada seorang imam yang bernama Imam Eli. Jadi di bawah pengawasan, di bawah mentornya Imam Eli, ya, Samuel
ada melayani di bait Allah. Ya, sampai di situ Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Berbicara tentang tuning in, peka mendengarkan suara Tuhan, itu menjadi bagian penting di dalam setiap hubungan kita dengan orang-orang, ya, dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, terlebih lagi dengan Tuhan. Mendengarkan itu bagian yang sangat penting yang bisa mempengaruhi kehidupan kita, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi hari ini kenapa kita diajarkan untuk peka mendengarkan? Karena mendengarkan itu penting. Ada banyak orang yang mau didengarkan saja tapi tidak mau mendengarkan. Betul apa betul? Ya. Jadi bisa mempengaruhi, ya, bisa mempengaruhi kehidupan kita. Bagaimana kita mendengar dan apa yang kita dengar itu akan berdampak langsung, ya, kepada kehidupan kita. Nanti saya akan jelaskan. Jadi mendengar itu penting, harus dipelajari, harus tahu. Ya. Ada keterampilan bagaimana kita harus mendengarkan, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Saya kasih contoh ya di dunia kerja ya. Sini ada banyak yang kerja. Ya, ada Bu Murni kerja, Pak Heri juga kerja, ya, Pak Nik dan lain sebagainya. Saya juga bekerja di satu perusahaan, ya. Biasanya saya punya atasan, ya. Gembala saudara, Bapak Ibu saudara kerja juga, ya, punya atasan juga gitu ya. Ya. Biasanya kalau atasan telepon tidak tahu waktunya, tempatnya di mana, ya. Bahkan terkadang kalau telepon bisa lama, setengah jam gitu, ya. Ketika saya nyetir umpamanya, tiba-tiba saya lihat siapa yang nelpon. Ya, kalau yang lain biasanya oke lah tunggu sebentar. Tapi kalau atasan biasanya saya coba untuk angkat, ya. Kemudian saya harus meminggirkan, kalau lagi nyetir saya pinggirkan mobil, ya. Supaya apa? Supaya saya menyiapkan diri dalam keadaan siap untuk mendengarkan. Ketika saya ada di suatu tempat di lapangan mungkin ya, saya akan minta izin sebentar, saya cari tempat yang bagus untuk berbicara atau di tempat keramaian, ya. Saya mempersiapkan diri saya karena 1 jam itu setengah jam akan ada banyak hal yang mau diomongin. Ya, saya nggak mungkin bilang nanti saya akan telepon balik, nggak bisa begitu. Ya, saya harus kapanpun, dimanapun, saya harus dalam keadaan ready, siap untuk mendengarkan. Ya, nah biasanya yang disampaikan pasti hal penting. Kalau nggak penting, karena dia orang sibuk, ya. Kalau nggak penting, dia nggak akan telepon saya. Pasti hal yang penting. Satu hal yang diingatkan dari awal adalah ada kertas tak, ada pulpen tak, dicatat. Ya. Nah kadang-kadang kalau di dalam perjalanan atau dimanapun kita nggak ready dengan pulpen ataupun kertas, siap menulis begitu. Saya belajar untuk menyimaknya, saya siapkan diri saya untuk fokus, siap untuk menyimaknya, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Nah itu terjadi secara terus-menerus, ya. Karena apa? Karena ini penting. Menyimak apa yang mau disampaikan itu sangat penting sekali. Jangan sampai miss. Kalau miss berisiko. Kalau nggak paham bisa berisiko. Bisa salah mengambil satu tindakan. Akhirnya merugikan banyak, ya. Ruginya banyak. Jadi saya mencoba untuk fokus menyimak setiap perkataan yang disampaikan. Ya. Nah, kemudian biasanya setelah itu saya buru-buru nanti
ambil kertas, saya tulis kembali semuanya, ya. Ternyata kita bisa merekam, mengingat apa yang diperkatakan ketika kita mempersiapkan diri kita, bisa. Ya. Tidak ada yang miss. Semuanya bisa. Kita sudah lama, ya, berkomunikasi. Saya paham bagaimana cara dia berpikir. Saya paham apa yang dia mau, visinya apa. Saya sangat paham sekali. Jadi lebih mudah, lebih memudahkan saya untuk apa? Memahami apa yang dia mau. Ya. Jadi oleh sebab itu, mendengarkan itu penting, ya. Mendengarkan itu penting. Apalagi mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan pada saudara dan saya, ya. Menyiapkan diri. Menyiapkan diri, ya. Fokus atas apa yang mau Tuhan sampaikan, ya. Saya juga sering bernegosiasi dengan orang, ya, kadang-kadang berbagai level orang kita hadapi, ya. Ada tipe-tipe orang yang hanya mau, yang ingin apa yang ingin dia dengar, ya. Dia mendengarkan, mau mendengar apa yang ingin dia dengar. Kita menjelaskan dari A sampai Z, tapi yang dia mau dengar cuma D-nya, bagian D-nya aja. Begitu kita sampai ngomongin bagian D-nya, dia kasih poin di situ. Dia akan di situ saja berputar-putar. Padahal ada yang lebih baik, bagian Z-nya, bagian S dan Y-nya lebih banyak, lebih bagus. Tapi dia hanya mau mendengar bagian D saja. Kita sudah menjelaskan dari A sampai Z. Ya. Nah itu yang terjadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, soal mendengarkan. Kadang ada juga saya menemui orang yang kalau berbicara itu indirect, tidak langsung. Kalau dia mau A, dia sampaikan A. Kadang-kadang dia maunya A, tapi dia sampaikan S. Dia muter-muter dulu. A sampai Z padahal maunya A gitu. Ya, biasanya orang yang sering ikut dalam berpolitik, ya. Jadi kita disuruh memahami, ya. Kita disuruh kira-kira menebak gitu, ya. Apa kira-kira maksudnya, ya. Jadi kadang-kadang orang berpolitik itu agak-agak bias gitu, ya. Berbicaranya, ya. Nah, ada hal-hal seperti itu, ya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi mendengar bagian yang terpenting di dalam kehidupan kita, ya. Bahkan setiap hari. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah sekarang siapa yang kita mau dengar? Ya. Di dalam dunia ini ada banyak hal, ada banyak sesuatu yang menuntut kita untuk kita dengar. Ya. Ada banyak hal, suara-suara di dunia ini pada saat ini yang minta telinga kita untuk didengarkan. Sekarang siapa yang kita dengar? Ya. Ada WhatsApp, ada sosial media, ya, Instagram dan lain sebagainya. Ya. Yang meminta untuk dilihat, untuk disimak. WhatsApp yang setiap hari kita baru bangun pagi udah minta untuk dipahami, ya, minta didengar, minta untuk dibaca WhatsApp-nya setiap hari. Dan lain sebagainya, mungkin ibu-ibu, ya, ada juga sekarang kemudahan-kemudahan, big sale katanya, saya sering dikirim, ya. Ya, kalau lewat di mall gitu, ya tiba-tiba muncul big sale katanya, ya. Jadi banyak tawaran-tawaran di dunia ini, ya, yang mencoba untuk
mencuri perhatian kita, untuk meminta perhatian kita, untuk didengar. Ya. Namun pertanyaan penting pada saat ini adalah pada siapa telinga itu diarahkan. Ya. Karena itu penting Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Seperti cerita saya tadi, mempersiapkan diri, fokus, dan simak kepada satu hal. Ya, karena itu penting. Nah, hari ini kita akan belajar Samuel yang pada saat itu masih remaja, ya. Dia belum pernah mengenal Tuhan dan bagaimana suara Tuhan itu dia belum pernah, karena waktu itu Tuhan jarang berbicara pada zaman itu. Ya, dikatakan firman Tuhan tadi. Tapi ia belajar untuk membuka hatinya, ya, untuk mendengarkan Tuhan. Ya, Tuhan, hamba-Mu ini siap untuk mendengar, kata Samuel. Ya. Most people are never listen. Ada tuh. Ya. Ada satu quote. Kebanyakan orang tidak pernah mendengarkan. Betul atau betul? Ya. Kebanyakan orang itu hanya mau didengar saja, tidak mau mendengarkan orang lain. Ya. Nah, hari ini saya sampaikan 2 poin, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Yang pertama, to listen, untuk mendengarkan. Ya. Samuel 1 ayat yang ke-1 sampai angkat yang ke-3. Ya. Saat itu bangsa Israel sedang terpuruk di dalam dosa bangsa Israel. Ya. Kitab Hakim-Hakim menuliskan tentang bangsa Israel. Ya, kita belajar dari kitab Yosua menyeberang sungai Yordan, mengalahkan banyak bangsa-bangsa. Tuhan memberikan dia tanah Kanaan. Tapi kehidupan bangsa Israel kembali lagi. Ya. Hidup dalam kejahatan, menyembah ilah-ilah lain. Jadi pada saat itu suara Tuhan itu sangat jarang. Tidak seperti sebelumnya Musa. Ya, Tuhan berbicara kepada Musa, Tuhan berbicara kepada Yosua. Tapi setelah itu suara Tuhan hampir tidak terdengar lagi. Apa yang menjadi visi Tuhan untuk bangsa Israel itu sudah tak terdengar lagi, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Jadi karena jarang didengar, Samuel pun tidak tahu. Ya, Tuhan memanggil dia pada saat itu. Pas lagi dia tidur dengan Imam Eli, ya. Nah, kemana dia nih? Bentar. Sampai di sini masih dipahami ya ceritanya ya. Ini saya baca sangat menarik sekali Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Sangat menarik sekali, ya. Jadi Samuel tidak tahu, bahkan Imam Eli pun tidak tahu. Kalau Samuel itu yang memanggil adalah, yang mau berbicara sama Samuel adalah Tuhan sendiri. Ya. Samuel sampai 3 kali. Karena waktu itu Samuel yang masih muda ada di bait Allah hidup dengan Imam Eli. Imam Eli ini sudah tua. Penglihatannya kabur. Ya. Kalau dia perlu kemana-mana, itu dia selalu panggil Samuel. Samuel, tolong ambilkan ini dulu. Samuel, tolong ambilkan ini. Samuel, tolong ambilkan ini. Jadi ketika malam-malam dia lagi tidur, ada yang memanggil namanya Samuel, dia langsung datang kepada Imam Eli. Dia berpikir, ini Imam Eli yang memanggil. Makanya dia datang, Bapak, apakah engkau memanggil aku? Enggak. Tidurlah kembali. Sampai 3 kali. Ya. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Sampai saat ini, sungguhnya Tuhan masih mau berbicara buat saudara dan saya. Amin.
Dia pingin sekali menyampaikan, Tuhan pingin sekali menyampaikan sesuatu kepada kita semua yang ada di tempat ini. Seperti halnya Tuhan memanggil Samuel, ingin berbicara. Tuhan ingin berbicara kepada Samuel. Nah begitu juga pada hari ini Tuhan ingin berbicara pada setiap kita. Ya. Tuhan selalu hadir buat saudara dan saya. Ya, memang terkadang sepertinya terdiam begitu. Ya, tapi dia ada. Dia ada, saudara. Dia hadir, ya, dan mau berbicara sama kita. Bukan karena Tuhan tidak mau berbicara, tetapi sering manusia itu menolak untuk mendengarkan, seperti halnya bangsa Israel pada zaman itu. Ya, dia menolak untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada bangsa Israel. Ya, padahal Tuhan selalu ingin berbicara. Ya, di sepanjang Alkitab kita baca Tuhan berbicara, Tuhan berbicara. Ya. Tuhan berbicara lewat firman-Nya, lewat doa, lewat teman-teman mungkin, ya. Pada saat ini pun kita lagi mendengarkan firman lewat Roh Kudus. Mungkin saudara lagi berpikir, Roh Kudus kapan Roh Kudus berbicara sama saya? Ya. Kita harus peka, baru kita bisa tahu, ya, iya, ini dari Roh Kudus yang mau berbicara, ya. Sikap dan perbuatan yang benar itu selalu diawali, ya, tidak terjadi seketika, ya. Kita mau berbuat benar, kita mau bersikap benar itu tidak terjadi seketika. Pasti diawali dulu dengan mendengarkan, ya. Dengan membaca yang benar, dengan mendengarkan sesuatu yang benar. Ya. Firman Tuhan katakan dalam Roma 10 ayat 17, iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ada keyakinan dulu yang kuat untuk melakukan sesuatu. Ya. Orang yakin melakukan sesuatu, ya, karena dia memang memiliki sebelumnya ada keyakinan yang kuat untuk bertindak, untuk melakukan satu tindakan. Baru dia bertindak, seperti halnya teman-teman tadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dedicate. Ya. Dia yakin dulu, benar. Ya. Saya harus melayani Tuhan. Ya. Ada keyakinan. Kemudian dia mengambil suatu sikap dan tindakan, ya. Ada keyakinan yang kuat. Ya, kita diajarkan untuk peka mendengar firman. Ibrani 3 ayat yang ke-15, ya. Sampai di sini masih oke, ya. Nggak ada yang ngantuk, ya. Kalau ngantuk nanti angkat tangan, saya coba kencengin suaranya. Ya. Ibrani 3 ayat yang ke-15, ya. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Jangan keraskan hatimu. Ya. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Jadi mendengar itu bukan hanya soal telinga, ya, tapi juga soal hati kita dibukakan, ya, untuk mau menerima. Tapi kalau sudah diblok, siapa yang nanti yang firman Tuhan? Pastor Adi, aduh Pastor Adi lagi. Aduh, dari rumah udah diblok duluan. Ya, hatinya udah diblok duluan. Datang ke tempat ini, duduk tempat ini, mau berbuih juga. Pasti nggak masuk firman Tuhannya. Ya, kan udah ngeblok duluan. Nggak disiapkan terlebih dahulu, pasti. Ya, pasti ngeblok duluan.
Ya, kita udah kemana-mana, ya. Nggak ada di sini, ya. Yang kedua, untuk membedakan siapa yang kita mau dengar, harus dapat dibedakan, ya. Harus dapat dibedakan. Di dalam 1 Samuel 3 ayat 4 sampai 10, ya, saya sudah bacakan tadi, nanti di rumah dibaca lagi, ya. Ya. Saat tidur Samuel mendengar suara memanggil dia. Ia berpikir, ya itu Imam Eli. Ya. Dia tidak dapat membedakan. Ini suaranya Imam Eli atau suaranya Tuhan. Ya. Jadi Samuel belum bisa membedakan suara Tuhan dan suara Eli. Ia mengira suara Tuhan itu adalah panggilan dari Imam Eli. Tuhan yang memanggil dan mau berbicara kepada dia pikir Imam Eli. Tapi hal yang perlu dicontoh dari Samuel adalah ia sigap. Siapapun yang memanggil, dia tertidur lelap, ya. Ada suara yang memanggil, dia siap. Ya. Dia sigap. Ada yang memanggil suara dia, memanggil namanya Samuel, Samuel, Adiputra gitu. Dia siap. Ya. Dia lagi tertidur, biasanya orang kalau lagi tidur dia dipanggil-panggil itu nggak mau bangun, gitu ya, susah bangun. Tapi Samuel ketika dia mendengar langsung sigap dia langsung bangkit mencari suara itu dari mana, dari Imam Eli. Apakah itu dari Imam Eli? Dia langsung sigap. Nah, kadang panggilan Tuhan dan suara Tuhan itu datang saat yang menurut kita tidak tepat, suara Tuhan. Kita sedang lagi meniti karir, lagi bagus-bagusnya karir kita. Tuhan panggil untuk melayani, ya. Nggak tepat nih kayaknya, nggak pas nih Tuhan. Jadi menurut kita nggak tepat, nggak pas waktunya nih Tuhan. Tuhan memanggil pas lagi tidur. Samuel lagi tidur dipanggil, nggak pas waktunya. Mengganggu. Kita anggap sebagai satu gangguan. Ya. Nah, sama seperti cerita awal saya tadi. Atasan saya menelepon itu, dia nggak tahu tempat dan waktu. Tiba-tiba dia telepon saja. Saya nggak bisa bilang, ini nggak pas waktunya bos, gitu ya. Nanti aja lah jam sekian ya. Nggak bisa begitu. Ya, setiap saat siap untuk mendengarkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, apakah seperti Samuel, ya, yang berkata ya Tuhan, ya, atau kita mengabaikan dan kembali tidur, ya. Jadi sekali lagi untuk mendengar suara Tuhan tidak hanya butuh telinga, tapi hati, ya, hati yang dipersiapkan, ya, hati yang dipersiapkan. Samuel berkata, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Dia katakan demikian, ya, dia persiapkan. Berbicaralah Tuhan, saya siap untuk mendengarkan, ya. Apakah Bapak Ibu Saudara juga demikian? Berbicaralah Tuhan. Saya berikan waktu saya, berikan hati saya untuk datang khusus. Saya memberikan waktu, biarlah Tuhan berbicara sama saya. Ya. Biarlah Tuhan, saya siapkan hati saya. Ya. Tuhan berbicaralah sama saya. Apakah kita pernah demikian atau kita sibuk setiap hari? Ya, kita sibuk setiap hari dengan hal-hal yang lain. Ya, suara-suara yang lain yang kita dengar. Suara gadget kita dan lain sebagainya. Ya. Sehingga suara Tuhan itu nggak terdengar lagi. Sepertinya Tuhan kok nggak mau bicara lagi. Padahal kita aja yang nggak mau mendengarkan, menolak untuk mendengarkan. Ya. Matius 13 ayat yang 9, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Kita semua bertelinga ya. Hendaklah ya mendengar, ya. Tuhan berikan kita
Telinga untuk apa? Mendengarkan, ya. Berikan hati, ya, untuk apa? Untuk merenungkan. Untuk merenungkan firman Tuhan, ya. Berbahagialah orang yang kesukaannya Taurat Tuhan dan yang merenungkannya. Ya, untuk mengerti firman Tuhan, untuk memahami, tidak hanya kita baca, tidak hanya kita dengarkan, tidak hanya kita sukai, tapi direnungkan firman Tuhan itu supaya apa? Supaya kita pahami, ya, direnungkan. Oh iya, Tuhan maunya begini. Ya, Tuhan maunya begini. Ya, tidak hanya didengar, tapi juga direnungkan. Ya. Ternyata kunci mendengarkan bukan hanya dengan telinga, tetapi dengan hati. Ya, hati yang selalu dipersiapkan dan dibuka untuk diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Ya, semua di tempat ini mau diberkati. Amin. Ya, tapi siapkan hati kita untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, ya. Dan di zaman modern sekarang ini, ya, kita bisa mengakses banyak hal. Ya, kadang-kadang sangat sulit. Sangat sulit untuk membedakan mana sih yang fakta, mana sih yang hoak, mana sih yang tidak benar, ya. Saya sering coba kalau lagi waktu senggang, ya, buat foto yang bisa bergerak gitu, ya. Dan ternyata semua sekarang bisa didesain, ya. Didesain seolah-olah sebuah kenyataan, padahal itu buatan, ya. Seolah-olah itu sebuah kenyataan. Nah, kita jangan sampai berada di situ, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ya. AI ini sangat pintar, ya. Foto saya jelek tuh bisa saya buat cakep, ganteng gitu, ya. Saya bisa buat muka saya tuh bisa jadi berpakaian Superman dan sebagainya dan bergerak begitu, ya. Wow, ya. Jadi sulit membedakan. Ya, kalau saudara melihat gambar saya pakai baju Superman, saudara nggak akan percaya pasti. Tapi banyak hal-hal lain yang kelihatannya langsung di-forward kemana-mana. Ya, ada teman saya di satu grup, ya. Dia apa yang dia lihat langsung forward, sering dibully. Aduh, bapak ini katanya. Ya, jadi hoak, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Yang banyak orang yang akhirnya tidak peka dengan suara Tuhan karena terlalu sibuk mendengarkan apa yang ingin mereka dengar, ya. Padahal Tuhan ingin sekali berbicara pada saudara dan saya. Untuk mendengarkan suara Tuhan, Anda harus mengecilkan suara dunia. Untuk mendengarkan suara Tuhan, Anda harus mengecilkan suara dunia. Nah, pertanyaan saya awal tadi, siapa yang kita mau dengar? Dunia ini atau suara Tuhan yang kita mau dengar? Ya. Nah, hari ini biarlah kita membuka hati kita, ya, untuk mendengar suara Tuhan seperti halnya Samuel, ya, yang dengan sigap berdiri dan dipanggil dan berkata, bicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar. Ya, punya sikap hati yang seperti itu. Berbicaralah Tuhan. Sebab hamba-Mu ini siap untuk mendengar, ya. Alive in culture, menyukai firman Tuhan, merenungkan, ya. Jadikan itu sebuah budaya. Mau mendengar firman Tuhan, jadikan itu sebuah budaya dalam kehidupan kita. Karena itu penting, akan mempengaruhi kehidupan kita, ya. Mazmur 1, saya tutup, ya. Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ya. Haleluya. Firman Tuhan tidak saya panjang lebarkan. Kita akan melakukan perjamuan kudus, ya.
Jadi nanti saya mohon dengan hormat Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, setelah ibadah jangan langsung pulang ya. Saya sangat memerlukan pemikiran dari Bapak Ibu ya sebagai satu keluarga di tempat ini ya tentang gereja ya, tentang gedung gereja ini ya. Supaya kita bersama-sama memikirkannya ya sebagai satu keluarga. Ya, silakan pelayan-pelayan Tuhan